Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menerangkan tugas 3 filsafat. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Ghazali dengan NIM 8604919668. Pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital. Makna pilar dalam konteks pendidikan. Pilar dalam pendidikan dapat dimaknai sebagai dasar fondasi atau tiang penyangga yang memperkuat keseluruhan sistem pendidikan. Sebagaimana pilar pada sebuah bangunan berfungsi sebagai penopang agar bangunan tetap kokoh. Pilar pendidikan menjadi prinsip utama yang mengarahkan tujuan, proses, dan praktik pendidikan. Tanpa pilar yang kuat, sistem pendidikan akan kehilangan arah dan sulit mencapai tujuan pembentukan manusia yang berilmu, berkarakter, dan berpendidikan. Dua prinsip dan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara merumuskan 3 prinsip pendidikan yang terkenal, yaitu Ingkarso Sung Tulodo, artinya di depan pemberian teladan. Seorang pendidik harus menjadi contoh yang baik bagi peserta didik dalam sikap, perilaku, integritas, dan etika. B. Ingmatya Mangkarso, artinya di tengah pembangunan kemauan atau bersemangat, guru tidak hanya mengajar tetapi juga harus bersama peserta didik untuk membimbing, memotivasi, dan menciptakan suasana belajar yang aktif. C. Tutwuri Handayani, artinya di belakang memberi dorongan. Guru memberikan kepercayaan kepada peserta didik untuk berkembang secara mandiri sambil tetap memberikan arahan dan dukungan ketika diperlukan. Ketiga prinsip tersebut menunjukkan bahwa peran guru bersifat dinamis sebagai teladan, fasilitator, dan sekaligus motivator. Tiga, relevansi dan tantangan penerapan di era digital. A. Relevansi dalam belajar daring. Pada era digital, proses belajar tidak lagi terbatas pada ruang kelas. Pembelajaran daring menggunakan platform digital dan kecerdasan membuat era pengubahan cara guru dan siswa berinteraksi. Ingkarso Suntulodo tetap relevan karena guru harus menjadi teladan dalam penggunaan teknologi. Misalnya, guru menunjukkan etika berkomunikasi di media digital, menghargai hak cipta, dan menggunakan teknologi secara bertanggung jawab. Ingmatya Mangkarso terlihat etika guru menciptakan pembelajaran interaktif melalui diskusi virtual, proyek kolaboratif, atau penggunaan aplikasi pembelajaran yang mendorong partisipasi siswa. Tutwuri Handayani semakin penting karena siswa memiliki akses luas terhadap informasi. Guru berperan sebagai pendamping yang membantu siswa memilih informasi yang benar dan mengembangkan kemampuan belajar mandiri. B. Tantangan literasi digital. Kemajuan teknologi menghadirkan berbagai tantangan, antara lain misinformasi dan hoax. Banyak siswa memperoleh informasi dari internet tanpa kemampuan memverifikasi sumber. Guru harus menjadi bimbingan dalam menggunakan literasi digital dan berpikir kritis ketergantungan teknologi. Penggunaan gawai secara berlebihan dapat mengurangi interaksi sosial dan konsentrasi belajar. Guru perlu menanamkan disiplin dan keseimbangan dalam menggunakan teknologi. Kesenjangan akses digital. Tidak semua peserta didik memiliki perangkat dan jaringan internet yang memadai. Hal ini menjadi tantangan dalam mewujudkan pendidikan yang merata. C. Tantangan membentukkan karakter. Era digital memudahkan akses informasi tetapi juga membawa risiko seperti bullying, ujaran kebencian, dan rendahnya etika bermedia sosial. Dalam kondisi ini, prinsip Ki Hajar Dewantara menjadi semakin penting. Contoh guru yang menunjukkan perilaku santun di ruang digital telah menerapkan Ingkarso Suntulodo. Sementara itu, bimbingan siswa untuk menggunakan media sosial secara tanggung jawab merupakan bentuk Tutwuri Handayani. D. Pada era guru di era digital, peran guru telah bergeser dari satu-satunya sumber pengetahuan menjadi fasilitator pembelajaran. Informasi kini dapat memperoleh melalui internet dan teknologi berbaris.
AI, namun guru tetap memilih peran yang tidak tergantikan dalam menambahkan nilai dan karakter, pembimbingan proses berpikir kritis, pengembangan kemampuan sosial dan emosional siswa, menjadi teladan dalam menggunakan teknologi yang etis. Dengan demikian, teknologi tidak menggantikan guru, melainkan mengubah cara guru menjalankan perannya. 4. Refleksi pilar Ki Hajar Dewantara sebagai jawaban atas persoalan pendidikan nasional. Saat pendidikan nasional menghadapi berbagai persoalan seperti menurunnya karakter peserta didik, kesenjangan kualitas pendidikan, rendahnya literasi digital, serta tantangan adaptasi terhadap perkembangan teknologi, prinsip Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan. Untuk menjawab persoalan tersebut, Ingarso Sunturlodo dapat memperkuat pendidikan karakter melalui keteladanan guru dan seluruh ekosistem sekolah. Ingmatya Mahungkarso mendorong pembelajaran yang partisipatif dan berpusat pada peserta didik, sementara Tuturi Handayani membantu menciptakan generasi yang mandiri, kreatif, dan mampu belajar sepanjang hayat. Sebagai contoh aktual, ketika siswa menggunakan AI untuk membantu belajar, guru tidak cukup hanya melarang atau memperbolehkan penggunaannya. Guru perlu menjadi teladan dalam penggunaan AI yang etis. Pembimbingan siswa bermanfaat secara konduktif serta memberikan ruang bagi siswa untuk mengembangkan kreativitas dan kemampuan berpikir kritis. Pendekatan mencerminkan ketiga prinsip Ki Hajar Dewantara secara bersamaan. Kesimpulan, prinsip pendidikan Ki Hajar Dewantara merupakan pilar penting yang tetap relevan di era digital. Keteladanan, pendampingan, mendorong dorongan kepada peserta didik menjadi landasan untuk menghadapi tantangan pembelajaran daring, literasi digital, dan membentukkan karakter. Dengan menerapkan tiga prinsip tersebut secara kontekstual, pendidikan Indonesia tidak hanya mampu mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, dan bertanggung jawab dalam kehidupan bermasyarakat. Sekian dari saya, terima kasih. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.